Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, sebelum kita mulai video kita pada hari ini, pertama-tama gue ingin ucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara gue yang muslim. Semoga bulan ini menjadi bulan yang penuh dengan berkat. Ya. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan mengenai on-chain analysis. Apa yang terjadi setelah price drop kemarin? Apakah terjadi akumulasi atau sell off? Kita akan lanjut pada videonya. Oke, jadi hari ini kita akan kembali lagi ke on-chain analysis, ya. Nah, jadi apa itu on-chain analysis buat kalian yang belum pernah dengar? Jadi on-chain analysis ini adalah semua analisa spesifik untuk dunia cryptocurrency. Kenapa? Karena datanya langsung diambil dari blockchain itu sendiri. Seperti yang kita tahu, blockchain itu adalah sebuah open ledger, ya. Dia tidak akan bisa dihapus datanya. Sekali sudah masuk ke blockchain, itu tidak bisa diubah. Kalau sampai bisa diubah, ya berarti akan terjadi hard fork. Artinya apa? Ya terpisah blockchainnya, ya. Jadi yang realita awal tidak akan bisa terhapuskan. Itu intinya, ya. Nah, jadi ya UI salah satunya seperti CryptoQuant bisa memasukkan atau mengambil data dari blockchain tersebut. Nah, di sini ada macam-macam tentunya ya datanya. Kita bisa lihat untuk exchange aja ada banyak di sini. Ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu ada juga untuk flow indicator, market indicator, dan banyak sekali. Ya. Tapi hari ini kita akan fokus kepada beberapa. Yang pertama menurut gue yang paling penting adalah exchange net flow. Ya, apa itu net flow? Net flow itu adalah rumusnya inflow dikurang outflow. Itu sama dengan net flow. Artinya apa? Ini adalah selisih. Ya, jadi kita ambil contoh nih. Nah, andaikan di sini nih, pada tanggal 11 Maret, artinya lebih banyak orang yang mengeluarkan BTC dari exchange, ya. Jadi orang nih dari exchange, dia mengeluarkan BTC mereka ke wallet mereka. Ya, walletnya bisa hot wallet, bisa cold wallet. Tapi yang penting apa? Data ini menunjukkan bahwa pada 11 Maret, lebih banyak orang yang mengeluarkan BTC mereka dari exchange ke wallet mereka. Nah, kalau hijau seperti ini, artinya kebalikan. Ya, kebalikan. Lebih banyak orang yang memasukkan BTC mereka dari wallet mereka ke exchange. Ya. Nah, maka dari itu, ini bisa diambil. Ya, simpelnya seperti apa? Kalau merah, ini menunjukkan orang sedang akumulasi dan menghold BTC mereka. Ya. Sementara kalau hijau seperti ini menunjukkan bahwa ada orang yang mengirimkan BTC mereka ke dalam wallet exchange mereka dan berencana untuk menjual. Jadi ada kemungkinan ini akan turun. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bitcoin dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang mengeluarkan BTC mereka dari exchange. Artinya apa? Cukup banyak orang yang akumulasi Bitcoin. Ya, jadi walaupun harga kemarin sempat turun, ya, tetapi yang terjadi adalah net flow-nya menunjukkan bahwa dia malah minus. Artinya lebih banyak outflow. Kalau seperti itu, kita bisa artikan bahwa lebih banyak orang yang akumulasi Bitcoin, ya, walaupun harga kemarin sudah naik. Itu berita bagusnya. Nah, jadi ini tentunya bisa mensupport bahwa harga kemarin, ya, peningkatan kemarin di sini, ya, yang terjadi nih sempat lumayan menyeramkan kan sampai ke daerah 44.000 dan naik lagi. Itu terjadi karena banyak yang akumulasi walaupun harga Bitcoin jatuh kemarin, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tentunya kita bisa lihat juga ini tuh sudah lumayan lama ketarik sampai di awal-awal tahun 2022 ya. Kita bisa lihat datanya menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang akumulasi Bitcoin, yang mengeluarkan Bitcoin mereka dari exchange daripada memasukkan BTC mereka ke exchange. Artinya apa? Selama awal tahun ini ya sudah 3 bulanan ya, 3 bulan lebih bahkan ya, itu lebih banyak orang yang akumulasi Bitcoin dan mengeluarkan Bitcoin mereka dari exchange ke wallet mereka bisa hot maupun cold dibandingkan memasukkan ya. Dan itu tentunya adalah pertanda baik. Jadi itu yang pertama ya, kesimpulannya menunjukkan bahwa dalam beberapa hari ke belakang orang lebih banyak akumulasi Bitcoin dibandingkan menjual Bitcoin. Oke, data yang kedua sama basically ya, exchange net flow, tetapi ini untuk Ethereum ya. Nah, ini juga cukup penting karena kenapa? Basically Ethereum adalah sekarang cryptocurrency nomor 2 secara market cap di dunia ya. Kita akan lihat apakah datanya sama seperti Bitcoin atau tidak. Nah, kita bisa lihat ternyata kurang lebih sama. Mungkin bedanya hanya di tanggal 1 April saja kemarin, di mana cukup banyak yang mengirimkan Ethereum. Tetapi kalau kita bisa lihat,
Malah ekstrimnya apa? Tanggal 31, tanggal 30, tanggal 29, dan tanggal 28 justru malah lebih ekstrim akumulasi dibandingkan dengan BTC. Ya, berarti kita bisa simpulkan juga untuk Ethereum, walaupun harganya kemarin naik ya dan sedikit turun juga di sini, tetapi akumulasinya masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang mengirim Ethereum mereka ke exchanger untuk menjual Ethereum mereka, ya, which is good. Ini pertanda baik juga untuk cryptocurrency market, karena baik lagi gue ingetin, Ethereum ini adalah cryptocurrency kedua secara market cap di dunia. Oke, dan kita kembali lagi ke data Bitcoin. Kali ini miner net flow total, ya. Jadi kalau yang tadi itu kan ngomongin soal exchange net flow, ya. Untuk sekarang kita akan ngomongin net flow dari para miner. Ya, jadi ini tentunya akan memperlihatkan kepada kita apakah para miners menjual BTC mereka atau malah akumulasi. Seperti biasa, kalau lebih banyak merahnya akumulasi, kalau lebih banyak hijaunya artinya dia menjual, ya. Kita bisa lihat dalam beberapa hari ke belakang, kita bisa lihat bahwa ternyata miners pun kurang lebih sama, ya. Mereka pada tanggal 1 April, tanggal 31, tanggal 30, tanggal 29, dan seterusnya, mereka juga lebih banyak akumulasi. Hanya mungkin perbedaannya di sini, ya, pada tanggal 28 saja, di mana para miners cukup banyak yang menjual juga Bitcoin mereka, atau mungkin lebih tepatnya secara teknisnya lebih banyak mengirim BTC ke exchanger dengan kemungkinan tujuan untuk menjual, ya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, Bang, kenapa bisa sedikit beda hasil yang miner ini dengan yang yang net flow exchange aja gitu. Nah, gini, karena kalau net flow exchange ini ya, ini bisa retail, bisa whales dan lain-lain. Gitu, mereka tidak perlu memikirkan overhead cost. Nah, sementara untuk miners ya mereka ada overhead cost. Maka dari itu biasanya datanya lebih flat atau kadang-kadang sekali-sekali bisa tinggi seperti ini. Nah, makanya biasanya kita mencari apakah sinkron nih para miners dengan para retail dan whales. Nah, kalau ternyata sinkron, berarti itu menunjukkan satu indikasi yang kuat bahwa terjadi akumulasi. Nah, kita bisa lihat overall terjadi satu sinkronisasi dalam beberapa hari ke belakang bahwa lebih banyak orang-orang yang akumulasi, ya. Akumulasi dari mungkin para retailers, whales, dan bahkan juga oleh para miners. Ya, jadi tentunya ini adalah berita yang baik untuk ya crypto bulls ya, atau ya minimal BTC bulls ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini juga mungkin menjadi salah satu alasan kenapa secara TA Bitcoin cukup tangguh kemarin ya dari 44.000 ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data on-chain dari miner net flow untuk Bitcoin. Oke, dan selanjutnya ada on-chain analysis dalam bentuk Bitcoin Exchange Reserve dan datanya dari semua exchanger ya. Nah, tentunya ini kita bisa ubah-ubah sih ya. Bisa all exchanger, bisa spot aja, bisa derivatif aja, bahkan bisa per spesifik satu exchanger tertentu. Bisa Binance, Bitfinex, Bitflyer, dan apapun yang ada di sini ya. Nah, tapi untuk menggambarkan keseluruhannya, kita akan mengambil data all exchanges ya. Nah, jadi ini sebenarnya apa sih reserve ya, atau Bitcoin Exchange Reserve itu apa? Ya, sesuai dengan namanya sebenarnya ini self explanatory juga, di mana ini menunjukkan berapa besar BTC yang dipegang oleh exchanger. Nah, in theory, semakin sedikit berarti Bitcoin semakin scarce di dalam markets gitu. Nah, semakin sedikit berarti ya harganya kemungkinan besar akan terbantu untuk naik gitu ya. Jadi gini, andaikan di sini, andaikan kita misalkan kita beli BTC nih. Kita beli BTC dari misalkan contoh di sini salah satunya adalah Binance gitu misalnya ya, atau Bybit atau ya apapun inilah. Nah, saat kita beli yang terjadi apa? Berarti dia secara reserve berkurang ya setelah kita keluarkan dari wallet exchanger kita. Nah, berarti kita bisa lihat dengan sangat jelas nih, sejak 2020, lebih tepatnya pada Maret, di mana terjadi COVID crash di sini ya, di mana saham-saham Amerika, saham-saham Indonesia, dan juga kripto-kripto semua ngedrop parah di sini ya. Seingat gua Bitcoin minus sampai nyaris 40% gitu dalam sehari ya. Nah, setelah di sini kita bisa lihat ternyata secara sistematis reserve dari Bitcoin di semua exchanger itu terus menurun ya, terus secara signifikan menurun ya. Kadang-kadang meningkat tapi terus menurun. Dia nggak pernah balik lagi sampai ke posisi di sini. Ya, terakhir kali itu di 2020. Sekarang udah nyaris ya perjalanan menuju 2 tahun ya. Karena
kayaknya udah lewat, sorry, udah lewat, udah 2 tahun, karena Maret ya, udah 2 tahun lebih. Nah, maka dari itu, ini menunjukkan bahwa sebenarnya BTC, ya, kini pegang oleh para reserve ini terus berkurang. Artinya apa? Ya, artinya banyak orang yang menghold secara long term, gitu loh. Nah, berarti apa? Ini bisa sekali lagi menjadi salah satu support bahwa orang-orang masih terus menghold Bitcoin mereka walaupun harga ya fluktuatif gitu ya. Karena sekali lagi gue ingatkan, harga fluktuasi itu bukan pure karena orang megang spot. Justru arguably lebih besar karena orang berspekulasi dari derivatives gitu. Jadi ya di waktu bersamaan itu menjadi pisau bermata dua gitu ya. Di waktu bersamaan itu membuat harga kalau ngepam bisa luar biasa kuat, tapi di waktu bersamaan kalau ngedump pun bisa sangat kencang. Ya, jadi buat kalau kalian yang penasaran, kenapa sih cryptocurrency market kok sangat volatile? Jujurnya, ya, karena market derivatif, gitu. Dan bukan cuma derivatifnya saja, ya kalau ngomong derivatif, forex, komoditas pun ada, derivatifnya. Tetapi permasalahannya derivatif dari cryptocurrency ini mostly unregulated. Ya, jadi nggak ada spesifik leverage-nya berapa maksimumnya. Ya, bisa ada yang 100, 120, ada yang lebih gila lagi mungkin. Ya, maka dari itu harga dari Bitcoin, ya cryptocurrency in general, jadi cenderung volatile, gitu ya. Nah, tetapi secara garis besarnya, secara fundamental ini menunjukkan bahwa pada faktanya reserve-nya terus-terusan berturun, ya, atau lebih tepat terus-menerus turun secara sistematis. Artinya, in theory, banyak orang yang membeli dan menghold BTC mereka di luar dari exchanger sejak 2022. Sejak 2020 ya. Dan bahkan kalau data yang paling recent kita bisa lihat walaupun kemarin sempat sedikit naik, tapi kita bisa lihat kembali lagi turun ya. Jadi artinya apa? Lagi-lagi terjadi akumulasi. Nah, pertanyaannya apakah lo ikutan akumulasi atau ikutan panic selling ya? Jadi kurang lebih seperti itu data dari Bitcoin Exchange Reserve. Oke, dan selanjutnya ada Bitcoin Stable Supply Ratio atau SSR. Ya, jadi baik lagi ini adalah rasio. Maka biar lebih gampang kita langsung jelasin aja gimana cara pakainya. Ya, kita bisa lihat yang pertama nih si SSR-nya yang warna biru ya, dan ini price. Jadi cara baca gimana? Ini adalah rasio dari coins market cap relatif ke aggregated market cap dari all stable coins. Artinya apa? Value yang rendah ini menunjukkan bahwa supply dari stable coin itu meningkat, high ya, high stable coin supply, mengindikasikan potential buying pressure ya atau tekanan pembeli ya, dan juga possible price rise. Jadi semakin ini terus merendah, ini memberikan indikasi bahwa akan ada terjadi buying pressure dan juga ada peningkatan harga. Nah, kita bisa lihat lagi-lagi ada satu data juga yang menunjukkan bahwa secara sistematis ya ini terus-terusan turun. Ini menunjukkan value yang terus-menerus merendah ya. Artinya apa yang terjadi ya? Baik lagi, teorinya adalah orang terus mengakumulasi BTC ya. Nah, jadi ini satu lagi adalah data yang mendukung bahwa sekarang masih dalam masa-masa akumulasi. Nanti ya andaikan nih mungkin kalau sudah pertanda ada kemungkinan akan masuk ke crypto winter, ada kemungkinan ini tren dari sistematis turun ini akan mulai kebalik jadi sistematis naik gitu ya secara si value dari SSR ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu data dari Bitcoin data Bitcoin yaitu stable supply ratio. Oke, dan selanjutnya adalah data Bitcoin MVRV ratio ya. Nah, daripada bingung ini seperti apa cara pakainya, kita langsung bahas di bawah ya. Nah, jadi ini adalah rasio dari coin market cap ke realized cap. Nah, intinya apa? Ini menunjukkan apakah harga ini sedang overvalued atau tidak. Historically, ya, andaikan di atas dari 3,7 ya atau di sini di daerah merah sini, ini menunjukkan possible top. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa kali ini menunjukkan top ya untuk di sini. Dia menunjukkan local top dan di sini dia menunjukkan lagi local top. Nah, ya, jadi beberapa kali dia bisa menunjukkan local tops. Nah, vice versa. Di bawah dari 1 ini menunjukkan bottom biasanya atau dia sudah oversold gitu. Jadi kasarnya kalau kita mau pakai dengan super simple ya tanpa kita harus mikir rumusnya adalah seperti ini. Warna merah di sini di atas dari 3,7 itu adalah overbought. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk take profits. Nah, andaikan di bawah sini, ya, andaikan di 1, ya, atau lebih tepatnya di bawah 1, ini menunjukkan bahwa dia sedang oversold. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk akumulasi lebih besar daripada biasanya. Ya.
Nah, untuk sekarang lagi-lagi masih di daerah tengah-tengah atau no man's land ya. Jadi belum dihitung overbought, belum juga dihitung oversold. Jadi untuk yang ini dia masih menunjukkan bahwa lebih ke wait and see ya, karena ya masih di tengah-tengah ya. Jadi kurang lebih seperti itu on-chain analysis pada hari ini. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, masih terjadi akumulasi yang cukup signifikan ya, mulai dari para miners maupun juga dari para retailers maupun whales ya di dalam net flow dari exchange dan juga net flow dari miners. Dan selain itu juga ada beberapa data lain juga yang menunjukkan bahwa memang sekarang overall trennya masih lebih ke bullish. Dan juga itu ditunjukkan juga tentunya dengan TA kemarin ya, di mana TA-nya pun lumayan ketahan oleh support-support terutama dari 44.400-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu beritanya, overall masih cenderung bullish. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa klik juga di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat kalian yang mungkin belum punya akun di Bybit, di Maxi, di Pionex, dan lain-lain lagi, bisa juga klik link di bawah untuk menggunakan link referral kita. Tentunya nggak wajib ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI. So, satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you in the next video.